Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Palampanga. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Nah, kelompok 5 akan menjelaskan terkait advokat hukum, penasihat hukum, dan lembaga bantuan hukum. Oke, jadi jangan lupa saksikan sampai habis. Check it out. Di tengah kompleksitas hukum yang seringkali sulit dipahami, banyak masyarakat yang tidak mengetahui kemana mereka harus mencari keadilan ketika menghadapi suatu masalah hukum. Ketidaktahuan ini sering membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak, ketidakadilan, bahkan penindasan. Disinilah advokasi hukum berperan penting. Advokasi bukan hanya tentang pendampingan di pengadilan, tetapi juga tentang memberikan pemahaman, kesadaran, dan keberanian kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut. Melalui advokasi, masyarakat diberdayakan agar tidak takut menghadapi proses hukum dan mampu menjadi subjek yang aktif dalam menegakkan keadilan. Advokasi hukum hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan keadilan, memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada mereka yang membutuhkan, bukan hanya pada mereka yang berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu advokat hukum. Baik teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat hukum adalah seorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Advokat hukum juga memiliki peran penting dalam membantu kliennya memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta membela kepentingan klien di pengadilan atau pada proses hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza dengan NIM D101235552. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian penasihat hukum yang terdapat di pasal 69-74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut mengatur tentang hak penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sejak ditangkap atau ditahan di semua tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan. Adapun hak-hak penasihat hukum yang terdapat di pasal 69 yaitu memberikan hak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan. Pasal yang kedua, pasal 70 yaitu memberikan hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 71 yaitu mengatur hak pengawasan dalam berhubungan dengan tersangka. Pasal 72 yaitu memberikan hak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan. Pasal 73 yaitu mengatur hak mengirim dan menerima surat dari tersangka. Dan pasal 74 yaitu mengatur tentang peninjauan kembali berdasarkan putusan pengadilan, termaksud hak untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui jasa hukum gratis dari pemberi bantuan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dan negara wajib membiayai penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBN. Tujuannya adalah untuk menjamin kesamaan kedudukan di depan hukum, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk bantuan hukum yaitu pertama, litigasi, yaitu pendampingan dalam proses penyidikan dan persidangan. Kemudian non-litigasi, pendampingan di luar pengadilan seperti mediasi, konsultasi hukum, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Firmansyah. Saya akan menjelaskan dasar hukum hak atas bantuan hukum dalam Undang-Undang 1945. Di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Makna dalam pasal 28D ayat 1, ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi hak atas bantuan hukum karena yang pertama, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, artinya baik orang kaya maupun miskin sama berhak mendapat perlakuan adil dalam proses hukum. Yang kedua, agar kepastian kesetaraan di hadapan hukum itu nyata
negara wajib menjamin akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Yang ketiga, prinsip ini sejalan dengan asas equality before the law, persamaan di depan hukum, yang merupakan pilar utama negara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Maharani Sulastra dengan NIM D101235770. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa saja peran dan fungsi advokat. Hal pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai peran utama advokat, yaitu advokat berperan sebagai penegak hukum, yang dimana advokat harus berpartisipasi dalam penegakan hukum yang adil. Dan yang kedua yaitu advokat berperan sebagai pembelaan hak klien, di mana advokat harus mendampingi, mewakili, dan membela hak-hak klien. Dan yang ketiga yaitu advokat berperan sebagai penyeimbang kekuatan, di mana advokat harus mengimbangi dominasi aparatur penegak hukum. Dan yang terakhir, advokat membantu penemuan kebenaran, yaitu membantu hakim mencari kebenaran material. Selanjutnya yaitu fungsi advokat. Fungsi advokat sendiri yang pertama yaitu pemberian konsultasi hukum, yang kedua yaitu bantuan hukum atau legal aid, yang ketiga yaitu mewakili, mendampingi, dan menjalankan kuasa, yang keempat yaitu pembelaan atau pledoi, yang kelima yaitu penyusunan dokumen hukum, dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan hukum lain. Advokat juga berperan sebagai jembatan antara klien dan sistem hukum untuk memastikan hak-hak klien terpenuhi dan dilindungi. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih peran penting penasihat hukum dalam perkara pidana. Penasihat hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perkara pidana, karena ia menjadi penjaga utama hak tersangka atau terdakwa sejak awal proses hingga akhir persidangan. Perannya tidak hanya mendampingi saat pemeriksaan, tapi juga memastikan seluruh tindakan aparat berjalan sesuai hukum acara pidana. Kehadiran penasihat hukum memberikan kontrol yang penting terhadap potensi penyimpangan seperti tekanan dalam pemeriksaan, kesalahan prosedur, atau penggunaan bukti yang tidak sah. Selain itu, penasihat hukum bertugas menyusun strategi pembelaan yang objektif berdasarkan fakta, menguji kekuatan alat bukti, dan menyajikan argumentasi yang dapat membantu hakim melihat perkara secara utuh dan berimbang. Ia juga memberikan nasihat hukum yang realistis kepada klien yang mengenai risiko, peluang, serta langkah yang perlu ditempuh, termasuk mengajukan upaya hukum jika putusan dianggap merugikan. Pada akhirnya, penasihat hukum berperan menjaga agar proses persidangan berjalan jujur, manusiawi, dan profesional, sehingga hasil peradilan benar-benar mencerminkan keadilan yang seharusnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap warga negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi berhak memperoleh bantuan hukum guna menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Pendampingan hukum ini penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan akses bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum yang diakui dan terakreditasi. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfiziran Palampanga dari kelompok 5 dengan NIM D101228881. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum. Sebagai seorang penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini disebut sebagai pro bono publico, yang berarti pelayanan hukum demi kepentingan umum.
Kewajiban ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pengabdian sosial dan juga kemanusiaan. Selain itu juga, advokat berkewajiban menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan klien, bertindak jujur, serta menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dalam setiap tugasnya. Dengan menjalankan kewajiban tersebut, advokat berperan penting dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan keadilan setara di depan hukum, tanpa memandang status ekonomi ataupun sosialnya. Jadi, dapat disimpulkan, kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bukan sekedar tuntutan hukum, tetapi juga pengabdian moral untuk menegakkan keadilan bagi semua orang. Oke? Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya atas nama Tauhid dengan akhiran NIM 582. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam bantuan hukum di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan jumlah kualitas advokat pemberi bantuan hukum. Tidak semua daerah memiliki advokat yang cukup atau berkualitas untuk memberikan bantuan hukum secara profesional dan berkeadilan. Kendala geografis dan aksesibilitas daerah-daerah terpencil sulit dijangkau sehingga pelayanan bantuan hukum tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Birokrasi dan prosedur yang rumit, proses administratif dalam pengajuan bantuan hukum sering berbelit-belit dan membuat masyarakat semakin enggan mengajukannya. Kurangnya koordinasi antara lembaga, lemahnya sinergi antara bantuan pengadilan dan pendampingan hukum. Stigma sosial terhadap penerima bantuan hukum. Masyarakat penerima bantuan hukum kadang dianggap penjahat atau tidak mampu sehingga menimbulkan masalah lainnya. Oke, guys.